Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Zainul M. Pulungan, Ibu Hema Suswanti, dan Bapak Hilmi Ahmad Hilmi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan presentasi saya tentang rancangan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Minat Belajar Siswa Terhadap Pembelajaran Prakarya di SMP Negeri 2 Kalikajar, Kabupaten Wonosobo pada masa pandemi melalui pembuatan perangkat pembelajaran yang kreatif dan inovatif menggunakan video pembelajaran KineMaster. Perkenalkan, nama saya Febriana Adi Kurniawan, jabatan Guru Prakarya di SMP Negeri 2 Kalikajar, Wonosobo. Tugas dan fungsi saya sebagai guru tercantum pada PP nomor 74 tahun 2008 tentang beban kerja guru. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kemudian untuk Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Kalikajar, yang pertama memberikan layanan pada pembelajaran prakarya dan seni budaya kelas 7 dan 8. Yang kedua memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik. Dan yang ketiga membimbing dan melatih siswa pada ekstrakurikuler kriya logam. Selanjutnya, identifikasi isu. Selama saya ditempatkan di instansi tempat saya bekerja sekarang, saya mendapatkan 3 isu. Isu yang pertama yaitu kurangnya minat belajar siswa terhadap pembelajaran prakarya di SMP Negeri 2 Kalikajar, Kabupaten Wonosobo pada masa pandemi. Data faktanya, yang pertama, kehadiran siswa hanya mencapai 50% ketika pembelajaran. Yang kedua, tidak semua siswa mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru. Dan yang ketiga, kurang aktifnya siswa ketika pembelajaran. Isu tersebut terkait dengan manajemen ASN dan pelayanan publik. Kemudian untuk isu yang kedua, kurang optimalnya layanan perpustakaan di SMP Negeri 2 Kalikajar tahun 2021. Data faktanya, yang pertama, koleksi buku kurang bervariasi. Yang kedua, banyak buku yang sudah rusak. Yang ketiga, atap perpustakaan sudah rusak. Dan yang keempat, penataan buku kurang rapi sehingga dalam pencarian buku membutuhkan waktu yang lama. Isu tersebut berkaitan dengan pelayanan publik. Selanjutnya untuk isu yang ketiga, kurangnya pendampingan orang tua terhadap peserta didik di SMP Negeri 2 Kalikajar pada masa PJJ. Data faktanya yang pertama, orang tua sibuk bekerja. Yang kedua, kurangnya perhatian orang tua. Yang ketiga, orang tua tidak memahami materi pembelajaran anaknya. Dan yang keempat, kurangnya koordinasi guru dan orang tua. Isu tersebut terkait dengan work of government dan pelayanan publik. Dari ketiga isu yang saya dapatkan, kemudian saya analisis menggunakan USG. Dari hasil analisis, saya mendapatkan isu prioritas, yaitu isu yang pertama, kurangnya minat belajar siswa terhadap pembelajaran prakarya di SMP Negeri 2 Kalikajar, Kabupaten Wonosobo pada masa pandemi dengan nilai 15. Isu tersebut menjadi isu prioritas berdasarkan konsultasi saya dengan mentor. Kemudian dari isu prioritas yang saya dapatkan, saya analisis menggunakan diagram fishbone. Ada beberapa aspek yang mempengaruhi adanya isu tersebut. Yang pertama dari faktor motivasi belajar siswa rendah, kurangnya inovasi guru dalam kegiatan pembelajaran. Dari aspek atau faktor measurement, belum adanya penjadwalan evaluasi perangkat pembelajaran yang konsisten. Dari faktor mesin, koneksi internet yang kurang stabil. Faktor metode, kurangnya inovasi pada metode pembelajaran. Faktor material, siswa tidak memiliki kuota internet.
guru tidak memiliki perangkat pembelajaran yang kreatif, dan faktor environment atau milieu, adanya pandemi COVID-19, dan kurangnya perhatian serta dukungan orang tua pada masa PJJ. Dari akar masalah atau faktor-faktor penyebab adanya isu tersebut, saya kemudian membuat gagasan kreatif atau usulan kreatif yang terdiri dari 9 gagasan. Yang pertama, guru melakukan home visit untuk memberikan motivasi langsung ke siswa. Yang kedua, berdiskusi dengan guru mapel yang sama untuk menemukan inovasi baru dalam pembelajaran. Yang ketiga, mengusahakan siswa supaya mendapatkan bantuan kuota dari pemerintah. Yang keempat, berdiskusi dengan guru mapel yang sama untuk merancang perangkat pembelajaran yang kreatif. Yang kelima, mendatangkan siswa ke sekolah dengan protokol kesehatan yang ketat untuk menggunakan WiFi sekolah. Yang keenam, berdiskusi perangkat pembelajaran dengan guru senior, mentor, dan standar proses. Yang ketujuh, pembuatan perangkat pembelajaran yang kreatif dan inovatif menggunakan video pembelajaran KineMaster. Yang kedelapan, memaksimalkan pembelajaran jarak jauh yang menarik untuk siswa. Dan yang kesembilan, melakukan koordinasi dengan siswa dan orang tua. Dari 9 gagasan kreatif yang saya usulkan, kemudian saya analisis menggunakan teknik McNamara. Dari gagasan kreatif tersebut, yang sudah saya analisis menggunakan teknik McNamara, saya mendapatkan satu gagasan kreatif yang bisa saya lakukan untuk aktualisasi atau habituasi saya, yaitu gagasan kreatif yang terdapat pada nomor 7, pembuatan perangkat pembelajaran yang kreatif dan inovatif menggunakan video pembelajaran KineMaster. Gagasan kreatif tersebut saya pilih berdasarkan aspek efektivitas, kemudahan, dan biaya. Selanjutnya, tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu melakukan diskusi dengan guru senior dan mentor. Yang kedua, menyusun perangkat pembelajaran RPP dan bahan ajar. Yang ketiga, membuat video pembelajaran dengan menggunakan KineMaster dan YouTube. Yang keempat, melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai RPP. Dan yang kelima, melakukan kegiatan evaluasi pembelajaran. Tahapan kegiatan yang pertama melakukan diskusi dengan guru senior dan mentor. Kegiatan tersebut terdiri dari 3 tahapan, meliputi tahapan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kegiatan tersebut berkaitan dengan agenda 2 dan agenda 3, nilai-nilai dasar ASN, dan peran ASN. Output dari kegiatan tersebut yaitu menemukan ide dalam pembuatan perangkat pembelajaran yang kreatif. Kegiatan yang kedua, menyusun perangkat pembelajaran RPP dan bahan ajar. Tahapan kegiatannya ada 3, meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kegiatan tersebut berkaitan dengan agenda 2 dan agenda 3, nilai-nilai dasar ASN, dan peran ASN. Output dari kegiatan tersebut yaitu tersusunnya perangkat pembelajaran RPP dan bahan ajar yang kreatif dan inovatif. Kegiatan yang ketiga, menyusun video pembelajaran dengan KineMaster dan YouTube. Tahapan kegiatannya ada 3, meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kegiatan tersebut berkaitan dengan agenda 2 dan agenda 3, nilai-nilai dasar ASN, dan peran ASN. Output dari kegiatan tersebut yaitu terciptanya video pembelajaran yang menarik. Kegiatan yang keempat, melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai RPP. Tahapan kegiatan terdiri dari 3 tahapan meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kegiatan tersebut berkaitan dengan agenda 2 dan agenda 3, nilai-nilai dasar ASN, dan peran ASN. Output dari kegiatan tersebut yaitu terciptanya pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Selanjutnya,
Kegiatan yang kelima yaitu melakukan kegiatan evaluasi pembelajaran. Tahapan kegiatannya ada 3 tahapan meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kegiatan tersebut berkaitan dengan agenda 2 dan agenda 3, nilai-nilai dasar ASN dan peran ASN. Output dari kegiatan tersebut yaitu adanya hasil evaluasi minat belajar siswa sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran KineMaster. Selanjutnya, kontribusi terhadap visi, misi, dan nilai organisasi. Kontribusi terhadap visi SMP Negeri 2 Kaligajar yaitu terwujudnya insan yang bertakwa, berkarakter, berprestasi, kreatif, dan inovatif, serta mampu menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang bermanfaat sebagai bekal hidup di masyarakat. Kontribusi terhadap misi SMP Negeri 2 Kaligajar yaitu yang pertama, mengoptimalkan potensi yang dimiliki warga sekolah dalam upaya mengembangkan pembelajaran guna menghasilkan insan yang memiliki kompetitif di bidang akademik maupun non-akademik. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan inovatif warga sekolah dalam penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan serta teknologi yang berwawasan global melalui pendidikan prakarya dan ekstrakurikuler. Kontribusi terhadap nilai-nilai SMP Negeri 2 Kaligajar, yaitu bekerja dengan maksimal, akuntabilitas, jujur, inisiatif, kreatif, dan inovatif. Dampak pemecahan isu bagi individu. Yang pertama, meningkatkan kompetensi dalam bidang IT. Yang kedua, terciptanya kreativitas dan inovasi baru pada perangkat pembelajaran guru. Yang ketiga, penyampaian pembelajaran lebih menarik. Dampak pemecahan isu bagi siswa. Yang pertama, meningkatnya minat belajar peserta didik. Yang kedua, peserta didik tidak mengalami kejenuhan ketika mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, hasil belajar peserta didik meningkat. Dampak pemecahan isu bagi unit kerja. Yang pertama, tercapainya visi misi sekolah. Yang kedua, terselesaikannya masalah tantangan pembelajaran pada masa pandemi di unit kerja. Yang ketiga, meningkatnya jumlah pendaftar untuk peserta didik baru pada tahun pelajaran mendatang. Dampak pemecahan isu bagi masyarakat. Memberikan kepercayaan orang tua atau wali murid untuk menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Selanjutnya, jadwal kegiatan. Untuk kegiatan yang pertama akan diselenggarakan pada minggu kelima bulan September, yaitu tanggal 25 September 2021. Kegiatan yang kedua diselenggarakan pada minggu kelima bulan September, tanggal 26 sampai 30 September 2021. Untuk kegiatan yang ketiga akan dilaksanakan pada minggu pertama dan minggu kedua bulan Oktober, tanggal 1 sampai tanggal 7 Oktober 2021. Kegiatan yang keempat akan dilaksanakan minggu kedua dan minggu ketiga bulan Oktober tanggal 8 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021. Dan untuk kegiatan yang kelima akan dilaksanakan mulai dari minggu ketiga sampai dengan minggu keempat bulan Oktober, kemudian dilanjutkan minggu pertama bulan November, yaitu tanggal 25 Oktober sampai dengan 4 November 2021. Identifikasi kendala dan rencana antisipasi. Kendala kegiatan yang pertama yaitu adanya kegiatan pengaturan WFH dan WFO sehingga sulit untuk melakukan diskusi secara langsung. Antisipasinya, membuat agenda pertemuan secara khusus pada satu waktu. Untuk kendala kegiatan yang kedua, yaitu kurangnya pengetahuan penyusunan RPP dan bahan ajar yang kreatif dan inovatif. Antisipasinya, berdiskusi dengan guru senior dan mentor untuk penyusunan RPP dan bahan ajar yang kreatif dan inovatif. Kendala untuk kegiatan yang ketiga yaitu kurangnya referensi cara pembuatan video pembelajaran menggunakan KineMaster yang kreatif dan menarik. Antisipasinya, berdiskusi dengan guru senior dan mentor, kemudian melihat tutorial di YouTube tentang pembuatan video pembelajaran yang menarik dan kreatif dengan KineMaster. Kendala pada kegiatan yang keempat yaitu
Apabila pembelajaran melalui daring akan mengakibatkan tidak semua siswa mampu membuat video menggunakan KineMaster. Antisipasinya, pembelajaran tatap muka terbatas untuk menjelaskan langkah-langkah pembuatan video menggunakan KineMaster. Untuk kendala kegiatan yang kelima, yaitu kesulitan pengumpulan tugas dikarenakan jaringan internet tidak stabil. Antisipasinya, yaitu mendatangkan siswa secara terbatas dan prokes yang ketat untuk menggunakan WiFi sekolah guna pengumpulan tugas. Selanjutnya, rencana pencapaian pelaksanaan kegiatan atau milestone akan dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pada jangka pendek, dalam kurun waktu 30 hari pada masa habituasi, akan menghasilkan video pembelajaran yang kreatif dan inovatif menggunakan KineMaster. Kemudian tahap jangka menengah, kurun waktu 6 bulan akan menghasilkan video pembelajaran untuk semua materi pembelajaran prakarya dengan menggunakan KineMaster. Dan tahap yang ketiga yaitu jangka panjang kurun waktu 1 tahun akan menghasilkan video pembelajaran semua mata pelajaran menggunakan KineMaster pada channel YouTube Guru. Sekian presentasi saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.